Memang susah juga lama-lama menjadi pengangguran. Setiap hari kerjanya hanya tidur, makan, dan tak ada kerjaan. Bukannya aku malas cari kerjaan, tapi melamar di mana-mana. Pun belum ada satu pun panggilan. Padahal jika dipikir-pikir, aku ini merupakan lulusan sarjana teknik. Tapi setelah lulus malah susah cari kerjaan. Selama ini, aku hanya mengandalkan uang dari Bu Citra. Salah satu tetanggaku yang 2 tahun lalu pindah di sebelah rumah Bu Citra, atau Bu Citra aku memanggilnya, adalah seorang pedagang baju online yang pekerjaannya menjual lewat sistem cicilan. Beliau sering mengajakku menagih cicilan, karena menurutnya wajahku cukup gahar. Ya, tak dipungkiri, aku memang masih ada keturunan orang Ambon, di mana wajah orang Ambon memang terkenal gahar-gahar dan disegani orang. Bukannya sombong, setiap kali Bu Citra mengajakku, hampir semua nasabah membayar setorannya. Jadi, itulah alasannya kenapa Bu Citra sering mengajakku setiap kali menagih cicilan. Aku sendiri sebenarnya hanya membantu dan tak mengharap imbalan mengingat Bu Citra sudah banyak jasanya pada keluargaku, di mana dulu Pak Herman sempat di-PHK oleh kantor. Tapi dengan kebaikan, Bu Citra ya mencarikan pekerjaan Pak Herman. Bisa dibilang, hitung-hitung, aku balas budi sekaligus mengisi waktu luang sambil menunggu panggilan kerja. Selama menagih cicilan tersebut, tentunya banyak pengalaman yang kualami, baik dari pembeli ataupun dari Bu Citra sendiri. Tapi ada satu pengalaman yang sampai saat ini tak bisa kulupa. Pengalaman di mana saat itu Bu Citra memberiku hadiah spesial tanpa aku duga dan masih berlanjut sampai saat ini. Sebelumnya, kenalkan namaku Bimo, atau akrab dipanggil Bimo. Saat pengalaman itu terjadi, usiaku masih 24 tahun. Dan peristiwa itu bermula ketika sudah hampir 1 bulan, aku ikut menagih pelanggan-pelanggan Bu Citra. Aku ingat, siang itu aku yang tengah beristirahat di kamar mendadak kaget saat Bu Siti memanggilku sambil mengetuk pintu kamarku. Bimo, ada Bu Citra tuh nyariin kamu. Aku sudah paham, pasti Bu Citra akan mengajakku menagih pinjamannya lagi. Tapi yang aku heran, kenapa dia nggak kasih kabar dulu? Karena biasanya jika hendak menagih, beliau selalu mengirim pesan terlebih dahulu. Tapi ya sudahlah, aku tak ambil pusing. Mungkin dia lupa, atau memang sengaja tak memberitahuku sebelumnya. Akhirnya, dengan sedikit malas, sekaligus ngantuk aku beranjak. Setelah mencuci wajah, aku menemui Bu Citra yang sudah duduk di ruang tamu ditemani Bu Siti. Ke rumah siapa, Bu? Sapaku sambil melangkah duduk di ruang tamu. Udah Bimo, pokoknya kamu ikut aja, sahutnya. Bu Citra memang begitu orangnya, sering gerusah-gerusu dan tak senang basa-basi. Tapi sebentar, kan Bu, soalnya Bimo ngantuk, sahutku. Beliau hanya mengangguk. Sementara aku segera beranjak ke kamar untuk berdandan, lalu setelahnya segera pergi. Nampak Bu Citra sudah berada di motornya. Kamu yang nyetir ya Bimo? Ujarnya. Ibu aja lah, kan biasanya ibu yang bawa motornya, sahutku. Udah, ibu lagi malas aja, sahutnya. Akhirnya, akulah yang mengemudikan motor Bu Citra. Rupanya Bu Citra mengajakku ke rumah pembeli yang lumayan jauh lokasinya, tepatnya di perkampungan yang memang belum pernah kami lalui sebelumnya. Selama di perjalanan, aku sempat jengkel dan gedumel dalam hati karena tahu pasti pulangnya nanti sampai hampir malam. Dan karena jengkel itulah, aku membawa sepeda motor pun sedikit ugal-ugalan. Bu Citra ini sudah menjalani profesinya kurang lebih 2 tahunan. Kebanyakan ia menjual barangnya dengan sistem hutang. Satu potong baju pembayarannya dicicil beberapa kali, sehingga Bu Citra mendapat laba yang cukup lumayan. Di zaman sekarang, memang sudah biasa berdagang dengan sistem demikian, karena tak akan laku jika bayarnya tunai.
Dan meskipun harganya selangit dan berlipat-lipat dari harga aslinya, masih juga ada orang yang akan membeli. Tetapi ruginya juga ada, yaitu jika ketemu pembeli yang kurang sportif. Biasanya cicilan akan tersendat waktunya, bahkan kadang juga enggak bayar. Kebetulan saat itu memang musim penghujan, sehingga jalanan agak becek, dan sebentar-sebentar aku harus mengerem mendadak untuk menghindari roda ke jurang. Tentu saja hal itu membuat pikiranku tak tenang. Apalagi Bu Citra kadang nyabuknya berlebihan. Sampai-sampai dua anugerahnya pun terpental-pental ke depan dan ke belakang. Spontan jantungku deg-degan. Ya, namanya juga bujangan. Kesenggol dikit langsung hormat. Bahkan aku bisa membayangkan seandainya aku yang jadi suaminya, pastinya perjalanan yang jauh pun rasanya jadi ringan dan dekat. Aku yang tadinya ngedumel dalam hati jadi lebih santai dan senang. Singkatnya, setelah menagih cicilan di beberapa rumah, akhirnya kami pulang. Di perjalanan Bu Citra mengajak aku berhenti di sebuah warung tepi jalan. Ia membeli gorengan dan 2 kaleng minuman. Kami tidak makan dan minum di warung. Malahan, Bu Citra mengajakku ke tepi dan bekas galian pasir untuk makan gorengan di sana. Tempat yang lumayan sejuk, dan aku mengira mungkin Bu Citra pernah istirahat di tempat itu. Apalagi dia sudah hafal tempat yang teduh dan nyaman itu. Kami duduk di tepi sambil memperhatikan danau dan juga angin semilir yang datang. Sambil makan gorengan, kami ngobrol, ngalor ngidul, membahas banyak hal. Sampai kira-kira setengah jam lamanya, akhirnya kami beranjak hendak pulang ke rumah. Tapi sebelum pulang, aku sempat minta izin untuk buang air kecil. "Bentar ya Bu," ujarku sambil celinga-celinguk mencari tempat yang nyaman. Tapi pada saat aku hendak pergi, mendadak Bu Citra menarik tanganku. "Kenapa sih harus jauh-jauh Bimo? Di sini kan bisa." "Ngapain sungkan? Ibu juga udah biasa kok," kata Bu Citra. Sebenarnya aku ragu dengan usulannya itu, tapi berhubung panggilan alam tak bisa kutahan lagi, maka kuiyakan saja saran-sarannya itu. Aku beranjak agak menjauh sekitar 2 langkah dari Bu Citra. Sambil mematung, aku celingak-celinguk dan barulah ku selesaikan masalahku. Sampai semenit kemudian, sudah selesai Bimo. Spontan aku kaget, apalagi mendapati Bu Citra sudah ada di sebelahku. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Bu Citra memperhatikan perahuku yang kebetulan layu saat itu. "Ini unik juga ya Bimo," ujarnya tersenyum. Aku tak menjawab karena buru-buru berbalik sebab sungkan dan malu. Ibu kenapa kesini?" tanyaku sambil membenarkan perahu serta kabinetku, tapi bukannya menjawab. Bu Citra justru mendekat dan justru mengambil perahu layar itu. "Ini kayaknya nggak pernah dilatih ya Bimo," ujarnya manja, bagai disambar petir. Aku terkejut karena ucapannya itu. "Maksud Bu Citra apa?" tanyaku terbata. "Pak Taufan sudah lama pensiun Bimo, ibu juga sudah lama enggak?" sahut Bu Citra menjeda ucapannya, dan hal itu membuatku gelagapan. Apalagi aku tahu arti ucapannya itu. "Memangnya kenapa Bu Citra?" tanyaku. Dengan ragu-ragu aku bertanya seperti itu, meskipun aku tahu pasti bagaimana jawaban Bu Citra nanti. "Kalau ibu minta bantuanmu, apa kamu mau?" sahutnya sambil celingat-celinguk. Tapi, aku mengeluh tatkala Bu Citra bersimpu memberi perhatian lebih pada perahu layar itu. Aku benar-benar tak mengira jika aku akan ada pada nuansa kalbu yang tak kuduga-duga sebelumnya. Sebenarnya, mendengar Pak Taufan, vakum itu sudah membuatku tak tenang sekaligus senang. Apalagi dengan sikap Bu Citra yang belakangan lebih perhatian, justru membuatku nyaman. Entah keberuntungan atau hanya kebetulan. Tapi yang pasti saat itu, kusambut antusias niat mulia itu. Aku tak lagi peduli dengan situasi. Kalaupun nanti ada yang mengetahui, akan tetap kuhadapi.
Di saat Bu Citra masih sibuk dengan perhatian itu, aku pun menarik beliau untuk sejajar denganku. Sambutan demi sambutan kuaturkan, semata-mata agar dia tahu bahwa aku juga menginginkan saran darinya itu. Sebelum rapat paripurna berlangsung, aku menoleh mencari tempat berlindung dan pilihanku jatuh pada taman kecil di balik batu besar. Setidaknya di sana, aku bebas mengekspresikan kelebihanku. "Tunggu, Bu," ujarku menghentikan perhatian dari Bu Citra itu. "Kenapa, Bimo?" "Di situ aja, Bu," ujarku sambil membawanya ke tempat yang kumaksud. Di sana, segera kusiapkan keperluanku. Begitu pula dengan Bu Citra yang juga merubah haluan agar mudah menyelesaikan masalahnya itu. Aku seperti melayang kalau kulajukan perahu itu dengan volume sedang rasanya ingin ceramah, tapi khawatir juga jika ada orang yang datang. Akhirnya, hanya bergumam pelan seiring perahu kulajukan. Sambil tertawa riang, Bu Citra sesekali memanggilku dengan nada sumbang. Awalnya, aku khawatir Bu Citra akan ragu dengan ketangkasanku. Tapi rupanya, dugaanku salah. Beliau nampak kesenangan. Mungkin karena berbeda daripada yang biasa ia jalankan, meski begitu, aku tetap harus waspada karena bisa saja ada orang yang akan menemukan kegiatan mulia itu. Sebenarnya, aku masih ingin berlama-lama, tapi karena waktu dan tempat yang tidak tepat, maka dengan beberapa kali merubah haluan, baik aku dan Bu Citra pun tiba di tujuan utama sebelum waktunya. Meski begitu, tak kulihat raut kecewa di wajahnya. Yang ada, Bu Citra justru tersenyum manja sambil mengatur kembali laju anginnya. Singkatnya, kira-kira jam 3 sore, aku dan Bu Citra masih tak langsung pulang. Kami kembali bersantai di tepi danau sambil mengembalikan baterai dan menghabiskan sisa gorengan. Kami kembali ngobrol, dan saat itulah ia menceritakan keluh kesahnya dengan Pak Taufan. Ia juga menceritakan penyebab Pak Taufan tak lagi bisa memberikan hak itu lagi. Hampir 1 tahun, Bapak vakum Bimo, dan selama setahun itu ibu kebingungan. Tapi setelah tadi, ibu seperti semangat lagi. "Semua berkat kamu, Bimo," ujarnya aku mengangguk. Meski aku belum berkeluarga, tapi aku bisa memahami perasaannya. Dan mungkin seandainya aku jadi Bu Citra, aku juga akan bersikap yang sama dengannya. Kalau lain kali tiba-tiba ibu ingin, "Kamu pasti satset kan, Bimo?" tanyanya. "Tentu, Bu. Kapanpun itu," sahutku membuat Bu Citra tersenyum senang. Singkatnya, kami pun pulang menjelang maghrib. Saat itu, bukan aku yang mengemudikan motornya, melainkan Bu Citra. Alasannya agar cepat tiba di rumah, karena Bu Citra juga lebih hafal dengan jalanan di sana. Tapi, ketika sampai di depan gerbang rumahku, bukannya berhenti, Bu Citra justru terus melajukan motornya itu. "Loh, kemana ini, Bu?" tanya aku. "Ke rumah dulu, Bimo," sahutnya. Sesampainya di rumahnya, aku ditawari mampir sejenak. Rupanya, Rama, putra Bu Citra yang bungsu, belum pulang. Pak Taufan pun demikian. Mengetahui hal itu, Bu Citra justru memarkirkan motornya ke garasi dan tak lupa mengunci pintu. "Walah, kok dikunci toh, Bu?" ujarku, "biar nggak ada pengamen ganggu," sahutnya sambil tertawa dan melangkah menuju salah satu kamar di rumahnya. Sementara aku yang masih terpaku dengan sikap Bu Citra, justru kaget saat beliau kembali memanggilku. "Heh, kok malah bengong toh?" "Sini ya," ujarnya ketika berada di depan pintu. Dari sanalah aku baru paham apa maksudnya. Dan tanpa berpikir lagi, aku pun segera menyusulnya. "Ya ampun," gumamku kaget mendapati Bu Citra sudah menyiapkan kembali sajian baiknya. Dan, ya, sore itu menjadi sore yang berbeda untukku. Sesi pertama, kedua, bahkan ketiga kalinya, aku berusaha membawa Bu Citra pada tujuan utama. Bisa dibilang hari itu menjadi hari keberuntunganku. Karena selain mendapat uang jajan, setidaknya
aku memperoleh suatu pengalaman yang mungkin akan terus kuingat dalam hidupku. Aku pulang menjelang petang dengan diantar Bu Citra sampai depan gerbang. Sebelum pulang, beliau mengatakan terima kasihnya padaku. Dan sempat pula beliau berpesan agar aku tak menceritakan kebaikan tadi pada siapapun. Bimo, juga terima kasih loh ya Bu. Oh ya, besok-besok jangan sungkan-sungkan kalau minta antar ambil tagihan ya Bu. Hehehe, ujarku membuatnya tertawa dan justru mencubitku. Ah, pasti pulangnya kamu minta mampir ke danau lagi kan? Sahutnya. Ibu Citra tahu aja. Kami pun tertawa bersama, seolah melupakan apa yang seharian itu kami lalui berdua. Begitulah kisah yang kualami bersama Bu Citra. Namun sayangnya keakraban tersebut sempat merenggang sebab beberapa bulan berikutnya aku diterima kerja di pabrik yang berbasis di luar kota. Selama masa magang, aku harus menetap di sana dan otomatis membuatku jarang pulang ke rumah. Meski begitu, kami masih tetap menjalin komunikasi dan setiap kali pulang selalu kusempatkan diri untuk silaturahmi. Dan biasanya setelah silaturahmi, Bu Citra akan mengajakku menagih cicilan lagi. Dan tentunya setelah urusannya selesai, kami singgah di danau yang penuh kenangan itu lagi. Kisahku bersama Bu Citra mengajarkan satu hal. Terkadang rezeki itu datang bukan hanya dari pintu depan yang kita ketuk, tapi dari jendela tetangga yang tak terduga. Rezeki bukan cuma uang, tapi juga kesempatan untuk mengisi kekosongan, baik bagi diriku sebagai Bimo yang pengangguran, maupun bagi Bu Citra yang kesepian. Kita sering menghakimi bantuan yang datang, tapi apakah kita tahu kebutuhan sejati di balik setiap uluran tangan? Yang pasti, berkah dari Bu Citra ini membawaku dari pengangguran ke seorang pekerja sukses dan memberiku pengalaman yang takkan pernah bisa kubeli. Jadi, bagaimana menurutmu tentang kisah Bimo dan Bu Citra ini? Apakah ini hanya berkah atau lebih dari itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, komen kisah mana lagi yang ingin kamu dengar, dan yang paling penting, subscribe ke channel Romansa Nyata. Karena hanya di sini, kisah-kisah di balik pintu rumah yang paling rahasia akan kita buka bersama. Sampai jumpa di Romansa Nyata berikutnya.